Oke baik, selamat pagi saudara semua di sini. Eh, Jumpa lagi dengan saya untuk kita saling berbagi informasi. Saya mau menceritakan atau memberikan informasi terkait dengan kejadian mujizat Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang terjadi di sini. Ya, pernah salah satu imam atau salah satu pastor datang melayani di sini. Dia melayani di sini pada saat dia mengangkat itu tubuh Kristus, itu tiba-tiba ada yang ngepret kameranya. Nah, terus foto tersebut dicuci. Nah, ternyata ada penampakan Bunda Maria pada saat itu terjadi. Di tangan Bunda Marianya langsung berkati mat dan pastor seperti begini di belakangnya ketika fotonya dicuci. Nah, setelah berapa bulan kemudian seorang pastor itu dia ditadis menjadi uskup. Nah, sekarang pastor itu uskup itu dia lagi bertugas di salah satu provinsi, yaitu provinsi kita sekarang. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, begini ya informasi yang saya dapat ya. Kita berbagi informasi nih. Sering saya jalan, banyak sekali saya temukan orang, kadang itu mereka memanggil saya, "Bang, mampir bentar dong, kita mau ngobrol," gitu. Ketika saya mampir, terus saya duduk ngobrol sama mereka, terus mereka bertanya kepada saya atau minta izin ya, mau ngomong dia nih, "Bang, boleh ya saya ngomong sesuatu?" Lalu saya menjawab, "Boleh, ntar juga saya merespon kok." Nah, sekarang dia mau ngomong nih, "Bang, saya ini mau cerita ini terkait dengan saya pergi berdoa di salah satu tempat. Ketika saya berdoa di situ, terus ada yang ini menyampaikan firman dan saya sangat butuhkan sekali. Dengan firman itu juga bisa membantu saya untuk membersihkan saya punya tubuh, membersihkan segalanya, penyakit punya dari saya semualah. Itu harapan saya yang pertama. Nah, tetapi kadang saya temukan juga pada saat di tempat ibadah itu. Nah, saya tanya, "Apa yang kamu temukan lagi?" Dia ngomong gini, "Saya itu kadang itu mendengar firman Tuhan, selesai itu kadang ada pengumuman juga, pengumumannya dari seseorang. Kadang itu dia pengumuman gini, dia bagi umat atau siapa saja yang belum selesaikan dia punya tugas atau seperti bayar ini bayar itu. Kadang itu dia marah-marah pada saya di pengumuman. Kamu tidak boleh kayak gitu, tidak boleh kayak melawan aturan lain, sudah diatur oleh kita. Itu jadi kamu harus selesaikan kewajiban kamu gitu." Nah, kadang itu dia ngomong juga, kadang saya berpikir juga nih, saya nggak pernah punya utang, saya sepertinya dikejar-kejar gitu. Sebenarnya saya datang berdoa nih, saya minta berkat, bahkan saya minta pengampunan dosa, tetapi malah saya ditodong, harus bayar ini bayar itu. Makanya kadang itu saya lebih berdoa di rumah. Kadang itu saya memilih berdoa di doa Bunda Maria karena semua pada gratis. Kadang itu mereka ngomong gini, "Kamu kok jarang ke gereja, ke tempat ibadah begitu setiap hari Minggu?" Bukannya saya marah sih pergi, tapi bagi saya itu tidak ada yang menarik, di situ. Nah, lebih baik saya memilih berdoa di rumah atau di gua Bunda Maria. Karena di rumah sama di gua Bunda Maria ketika saya berdoa itu semua pada gratis. Gak ada yang menuntut ini itu segalanya. Jadi sepertinya saya sudah tidak ada niat lagi untuk berdoa di tempat-tempat seperti itu. Karena ntar itu saya ditekan, sepertinya saya belum masih punya utang. Nah, terus kadang saya menjawab begini. Nah ini, jawab mereka ya. Saya bilang, "Kamu udah pernah lihat Lucifer enggak?"
udah pernah lihat apa belum? Langsung juga, bang belum pernah saya lihat Lucifer. Nah kalau kamu belum melihat Lucifer, yang ngomong sama kamu pada saat ibadah itu dialah Lucifer, milik Lucifer itu dia. Ah itu Lucifer itu karena seperti dia itu. Jadi kalau kamu baru melihat Lucifer, itulah dia Lucifer. Oh begitu ya bang, iyalah. Kalau Tuhan kan nggak pernah ngomong kayak gitu, nggak boleh kayak menuntut ini bang ini kan Tuhan itu punya segalanya. Jadi dia mau menuntut apa dari kita lagi? Yang dia menuntut itu, dia harapan Tuhan itu kita harus banyak bertobat, kita harus banyak berbagi kasih. Ya wajar juga sih terkait dengan mau memberikan sesuatu bantuan ke tempat ibadah, tapi itu tidak boleh dipaksakan atau jadi semua itu kita memberikan dengan hati ikhlas, sukarela, mau kasih dalam bentuk apapun itu kan hak kita ya, itu memang kewajiban kita kawan-kawan berbagi. Tapi kadang saya ngomong gini, yang lebih bagus itu kamu berbagi kasih kepada umat yang lemah atau tergolong kemiskinan gitu, kamu memberikan bantuan dalam bentuk apa aja sekalipun cuma sedikit, tapi sudah bisa membantu menjawab kebutuhan mereka pada saat itu. Nah itu kan lebih bagus. Nah kalau di tempat-tempat kayak gitu yang di cuma pada saat kamu berdoa, selesai berdoa tuh kamu ditekan kayak gitu, atau kamu merasa ditekan, nggak usah lah peduli. Ya kamu kan punya pilihan sendiri masing-masing dengan mereka punya pilihan. Terserah kamu memilih berdoa di mana aja. Karena Tuhan itu bukan ada di tempat berdoa itu aja, tapi Tuhan itu dan Bunda Maria itu dia berada di mana tempat di mana kamu butuhkan, di mana kamu membutuhkan mereka pada saat kamu minta pengampunan dosa atau kamu dan lain sebagainya itu kan tetap hadirlah pada saat itu kalau kita membutuhkan mereka. Ada yang menyampaikan kepada saya, bang gini, kalau ketika ada kunjungan ke hukum begitu, itu kadang itu ada yang menyampaikan ini aturannya seperti ini, jadi kalau bisa itu harapan kami itu kita semua patut atau ikut dengan aturan yang sudah ada. Terus kadang kita tuh cuma nonton doang gini, nggak kayak mau beres sekolah. Nah, terus tiba-tiba lah muncul lagi satu lagi, kalau siapa yang tidak mau ikut aturan maka terserahlah, bila perlu kita tidak memberikan pelayanan. Nah itu mereka bingung, lalu berikan banyak, kalau bagaimana menulis kalau kayak gitu. Nah saya ngomong gini, kalau dia bilang bahwa tidak adakan pelayanan kepada kamu, ya menurut saya itu sangat keliru dong. Karena pelayanan berupa apa? Sebenarnya dia melakukan tubuh Kristus kan, dan lain sebagainya kan itu kan salah. Karena tubuh dan darah itu kan milik Tuhan Yesus, bukan darah dan tubuhnya itu dari darah orang tuanya ke, atau darah anaknya ke, atau keluarganya ke, bukan. Jadi dia tidak punya hak sedikit untuk melarang kamu menerima tubuh Kristus gitu. Cuma karena kamu tidak mau ikuti aturan itu. Nah, karena itu mereka juga ngomong lagi, bang ini kalau kita berdoa itu dan serius pada saat kita di tempat ibadah itu pada saat serius. Tetapi kalau kita sudah mendengar hal yang seperti itu, sepertinya kayak gini, ada yang pengumuman patok sekali, ya kamu golongan 1, golongan 2, oh kamu masyarakat biasa, oh kamu punya kewajiban itu harus ke segini. Jadi pemberian itu bukan lagi maksudnya ditentukan oleh kita sendiri, tapi sudah ditentukan oleh mereka. Jadi kan 2 sampai 3 dan 4, dan kalau masyarakat biasa itu sudah ditentukan lagi. Nah, jadi apa kita? Jadi mereka langsung ngomong, bang, apa kita berdoa? Kalau pergi berdoa cuma karena ada uang. Kalau kita pergi berdoa, apa kita cuma sebenarnya itu kita pergi berdoa, atau kita mendengar mereka menyampaikan sesuatu seakan-akan itu
kita masih punya utang gitu, kita masih punya utang ya. Dan perasaannya itu kita nggak punya utang dong, karena begini, tempat-tempat ibadah yang berdiri dari mulai dari fondasi sampai selesai itu kan semua dari upaya kita sendiri, tidak bersumber dari mana-mana. Kita sebagai umat, kita memiliki kebudayaan yang kita sering memberikan bantuan berupa apa saja, tenaga pun kita diberikan untuk kita berupaya untuk tempat ibadah selesai. Kita selesai membangun tempat ibadah, terus selesai itu kita bisa harus kita diminta untuk bayar ini itu segalanya. Kita juga bingung. Kadang saya merespon gini ya, kalau kamu merasa tidak nyaman, ada share lagu yang menyatakan begini, antara nyaman dan cinta. Ya, kalau kamu merasa bahwa di situ tidak nyaman, ya kamu pilih tempat lain aja. Kan di mana-mana ada Tuhan dan mendapat ya. Kamu bisa milih berdoa di rumah, di luar rumahnya juga bisa. Itu kan semua pada gratis. Jadi kalau kamu memilih di situ, kalau merasa ditekan atau merasa dikejar-kejar, nggak perlulah kamu cari tempat lain aja, karena semua yang sudah ada itu sudah disiapkan oleh Tuhan, oleh kita. Itu tidak perlu kita kayak mau rasa terbeban bahwa punya utang, jadi kita harus selesaikan ini kita pergi berdoa untuk cuma sebentar langsung kita mendengarkan pengumuman ini disampaikan oleh ini. Oh, tidak perlu. Nah, juga ada juga menyampaikan begini, nah bang, seandainya nih saya belum menikah nih, atau anak saya belum menikah nih, terus saya sebagai orang tua itu mendapat sanksi, tidak mendapat pelayanan seperti saya tidak menerima Yesus karena beralasannya itu anak saya belum menikah. Terus apa pendapat abang saya ngomong ini? Sebenarnya itu aturan itu cuma dibuat-buat sih oleh manusia. Sebenarnya itu bukan begitu. Yang belum menikah cuma anakmu, bukan kamu lagi. Jadi wajarlah anakmu itu tidak mendapat pelayanan seperti mendapat tubuh Kristus. Tetapi kalau kamu kan bebas, tidak perlu ada yang melarang. Nah, karena memang tidak pernah saya mendengar di mana-mana itu atau tidak ada tertulis di mana-mana atau di kitab mana atau perjanjian mana itu bahwa bagi anak siapa yang belum pernah menikah itu atau belum menikah itu tidak, orang tuanya tidak mendapat pelayanan. Itu enggak ada sama sekali. Saya juga temukan lagi nih informasi lagi, ada yang bilang, bang, saya di posisi di rukun sini. Nah, kalau saya disuruh pindah ke tempat di rukun lain, saya kalau tidak mau karena saya merasa nyaman di sini, terus saya diberikan sanksi juga, bang. Saya tanya, sanksi apa yang diberikan sih? Saya tidak bisa mendapat pelayanan seperti tiga raja cuma anak Yesus ya. Terus anak Yesusnya kadang itu diantar ke rumah-rumah umat gitu. Nah, saya yang tadinya tidak mau mengikuti aturan mereka seperti pindah-pindah rukun. Nah, itu saya diberikan sanksi. Anak Yesus tidak boleh masuk ke rumah saya. Jadi menurut abang bagaimana? Nah, saya kadang merespon baliknya, kalau menurut saya itu kan dia tidak punya hak sedikit untuk melarang. Yang menggendong anaknya atau menggendong anak Yesus itu ke rumah umat itu kan bukan gendong anaknya dia atau gendongnya orang tua dia atau istri dia atau saudara dia atau papanya dia, lalu dia harus melarang. Kalau seandainya pada saat itu mereka menggendong anaknya dia atau papanya dia atau mamanya dia atau sapanya dia, berarti berhak untuk melarang. Tetapi kalau dia menggendong anak Yesus itu, ya salah lah bagi saya lah, sangat keliru. Kan itu anak Yesus yang sudah tiap tahun itu sudah ada tradisi oleh agama, sudah ada bahwa nanti pada saat tiga raja itu semua umat itu berhak untuk mencium anak Yesus pada saat tiga raja.
Jadi semua berhak untuk semua memiliki hak yang sama, semua memiliki hak yang sama. Jangan pakai pilih-pilih lah bahwa saya tidak mau pindah ini, kok jadi saya diberikan sanksi. Nah begini, setiap manusia itu punya pilihan masing-masing, jadi tidak perlu dipaksakan. Yang penting kan kamu tidak pindah pun kan kamu punya pemberian kan cuma di situ doang, tidak berpindah ke tempat lain ya. Kamu diberikan apa, diberikan kewajiban apa untuk kamu diberikan kepada mereka itu kan cuma disebutkan di situ, jadi tidak perlu diberikan sanksi yang berlebihan itu. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau kamu tidak merasa nyaman di tempat-tempat seperti ini, itulah pilihan kamu, terserah kamu memilih mana tempat yang mana yang kamu merasa nyaman itu. Ada banyak tempat ibadah ya, bukan saja tempat beribadah, tapi di rumah juga termasuk tempat ibadah. Di mobil pun, di atas perahu pun, di lautan maupun di udara maupun di mana tempat aja yang kamu berada. Pada saat kamu membutuhkan Tuhan Yesus, pada saat kamu membutuhkan Bunda Maria, lah disitulah hadirlah mereka pada saat itu juga. Oke, itu saja informasi yang saya sampaikan. Kita akan menanti berikutnya, informasi berikutnya lagi. Oke, selamat pagi, shalom. Kemudian mamusinan radua mengko ngamone mabirkan ngamone